Kamu akan jadi penerus Al-Mukhtar, Nadia. Assalamualaikum sahabat Sinar Karomah. Bayangkan, namaku Nadia, gadis kampung sederhana dari Jawa Timur yang hidup apa adanya bersama ibu dan adik perempuanku. Tak pernah terbayang, hidupku berubah drastis hanya karena sebuah pesan misterius dari akun Instagram milik pria bernama Syekh Zahir, seorang pengusaha minyak asal Arab Saudi berusia 74 tahun. Awalnya kupikir hanya pria iseng, tapi caranya bicara sopan dan wajahnya tenang. Beberapa minggu setelah rajin mengirim pesan dan video call, ia datang langsung ke Indonesia untuk melamarku. Prosesi pernikahan kami mewah, bak dongeng dari Timur Tengah, dengan dekorasi megah, gaun kristal dari Istanbul, dan pesta yang diliput wartawan lokal. Namun, semua berubah di malam pertama. Alih-alih romantis, Syekh Zahir justru membuka koper hitam berisi benda-benda aneh. Dupa merah, kitab bersegel lilin, dan simbol mata yang menangis api. Ia mulai membaca mantra dalam bahasa kuno, lalu menatapku dengan mata yang bersinar dalam gelap. Malam itu, aku bukan hanya menjadi istrinya, tapi juga dipilih untuk mewarisi ilmu rahasia kuno yang dijaga sebelum Islam datang ke tanah Arab. Aku pikir ini semua mimpi, hingga mimpi-mimpi aneh mulai muncul setiap malam. Aku mulai melihat wajah-wajah dari masa lalu, mendengar suara dari dimensi lain, dan perlahan menyadari, aku bukan lagi sekadar Nadia. Aku adalah Al-Mukhtar, sang terpilih yang akan menggantikan Syekh sebagai penjaga terakhir warisan spiritual yang telah ribuan tahun tersembunyi dari dunia. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe Sinar Karomah agar kami semangat untuk memberikan cerita menarik lainnya. Semoga semua yang like dan subscribe channel ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan dimudahkan segala urusannya. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Nadia. Aku hanya gadis biasa dari desa kecil di Jawa Timur. Hidup bersama ibu dan adik perempuanku, Lila. Ayah sudah lama tiada. Sehari-hari aku membantu ibu berjualan gorengan di pasar sambil sesekali menjadi pemandu wisata lokal untuk turis yang datang ke air terjun di dekat desa. Hidup kami sederhana, tapi cukup. Tak ada yang istimewa dariku, kecuali keinginan kuat untuk keluar dari keterbatasan. Sampai suatu hari, aku mendapat pesan dari akun Instagram yang tidak kukenal. Namanya Syekh Zahir. Fotonya adalah pria tua berjanggut putih, memakai sorban emas, dan duduk di atas karpet mewah dengan latar belakang gurun dan unta. Awalnya kupikir itu akun palsu, tapi yang bikin aku kaget, ia menulis namaku dengan benar. Bahkan lengkap. Assalamualaikum, Nadia Fatimah binti Sulaiman. Semoga kamu selalu dalam lindungannya. Aku mengabaikannya. Tapi 2 hari kemudian, pesan itu muncul lagi. Kali ini dengan video. Aku ragu, tapi rasa penasaran menang. Aku buka. Di dalam video itu, ia menyebutkan lokasi rumahku secara spesifik, dan wajahnya terlihat begitu nyata. Bukan deepfake. Nada suaranya lembut tapi dalam. Dan matanya, entah kenapa, terasa menembus layar. Hari-hari berikutnya, ia terus menghubungiku. Sopan. Tak sekalipun berkata kotor. Ia bilang ia sudah lama mengamati diriku, dan merasa ada sesuatu yang spesial dalam darahku. Katanya, nenek buyutku pernah melakukan perjalanan spiritual ke Arab dan meninggalkan sesuatu yang belum sempat diambil kembali. Aku bingung. Aku tak tahu apa-apa soal masa lalu nenek. Ibuku mulai curiga melihat aku sering menatap layar ponsel dan termenung. Tapi aku tak bisa menjelaskan apapun. Lalu, pada minggu keempat, Syekh Zahir bilang ia akan datang langsung ke Indonesia. Aku ketakutan. Tapi juga penasaran. Dan benar saja. Sore itu, mobil hitam berhenti di depan rumah kami. Seorang pria tinggi besar turun duluan. Pengawal, mungkin. Lalu Syekh Zahir. Jubah putihnya mengalir. Wajahnya tenang. Tapi ada aura yang tak bisa dijelaskan. Aku gemetar saat menatapnya.
Ia langsung meminta izin untuk berbicara dengan ibuku. Malam itu, ia melamarku. Aku menolak. Tapi ibuku melihat ini sebagai takdir. Nadia, kadang Allah menyampaikan berkah dengan cara yang tak kita sangka, katanya. Aku hanya bisa menangis. Dalam waktu sepekan, semua dipersiapkan. Gaun kristal dikirim dari Istanbul, makanan disediakan dari chef Maroko, dan wartawan lokal berdatangan. Aku, seperti hidup dalam mimpi aneh. Tapi hati ini tetap waspada. Ada sesuatu yang tak beres. Bahkan saat cincin disematkan di jariku, tanganku dingin. Entah kenapa, dalam hati kecilku, aku tahu ini bukan sekadar pernikahan biasa. Pernikahan kami berlangsung mewah di ballroom hotel berbintang 5 di Surabaya. Para tamu datang dengan busana khas Timur Tengah. Sementara aku berdiri canggung dengan gaun kristal mengkilap yang beratnya seperti membawa separuh bumi. Setiap langkah terasa asing. Sorotan kamera, musik Arab yang mengalun, dan ucapan-ucapan tamu dalam bahasa yang tak kupahami. Semua itu seperti mimpi, tapi bukan mimpi yang manis. Syekh Zahir tetap tenang sepanjang acara. Ia hanya sesekali menatapku, senyumnya tipis, penuh misteri. Tapi ada satu momen yang tak pernah bisa kulupakan, saat ia menyentuh tanganku dengan jemarinya yang dingin seperti es, dan berbisik di telingaku. Malam ini, kamu akan melihat siapa dirimu sebenarnya. Malam datang cepat. Kami memasuki kamar yang sudah dihias dengan lilin-lilin merah dan dupa wangi yang aneh. Bukan aroma mawar atau kayu manis seperti biasa, tapi aroma menyengat seperti kemenyan dan darah. Aku menahan napas. Syekh duduk di atas ranjang, lalu membuka sebuah koper hitam besar. Dari dalamnya, ia mengeluarkan benda-benda yang membuat bulu kuduku berdiri. Sebilah tongkat kayu dengan ukiran aneh, 3 botol kecil berisi cairan keemasan, dan sebuah kitab tua yang diikat dengan tali dan disegel lilin merah. Ada juga simbol mata yang mengeluarkan air mata api, terukir di atas batu pipih. Aku mundur perlahan, menempel ke dinding. Tapi ia tak bergerak mendekat. Ia hanya menyalakan dupa, lalu mulai membaca dengan suara rendah dalam bahasa yang terdengar kuno, bukan Arab, bukan Jawa. Sesuatu yang terdengar seperti mantra. Asap dupa merah naik ke langit-langit. Cahaya lilin bergetar. Dan tiba-tiba matanya berubah. Pupilnya bersinar seperti bara dalam kegelapan. Ia memandangku lama, lalu berkata, Al-Mukhtar telah ditemukan. Dan dia adalah kamu. Aku ingin menjerit, tapi suara tak keluar. Badanku lemas. Ia mendekat, tapi bukan dengan niat menyentuh. Ia mengelilingiku perlahan sambil membaca ayat-ayat yang membuat telingaku berdenging. Di belakangku, bayangan-bayangan bergerak sendiri di dinding. Wajah-wajah yang tak kukenal muncul samar dalam asap. Malam ini, kamu akan diberi penglihatan pertama, ucapnya, lalu menempelkan telapak tangannya ke keningku. Semua menjadi hitam. Saat kubuka mata, aku masih berdiri, tapi bukan di kamar hotel. Aku berada di gurun tandus dengan langit merah menyala. Di depanku berdiri sosok perempuan berkerudung hitam, dengan mata seperti Syekh Zahir, menyala dalam gelap. Al-Mukhtar, ucapnya, jangan lari dari takdirmu. Lalu semuanya menghilang. Aku jatuh pingsan di tempat. Keesokan paginya, aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Tapi koper itu sudah tak ada. Semua benda-benda aneh lenyap. Seolah hanya mimpi. Tapi bau dupa itu masih tertinggal samar di udara. Dan di telapak tanganku, ada simbol merah samar seperti cap mata yang menangis api. Aku tahu, sejak malam itu, hidupku tak akan pernah kembali seperti dulu. Setelah malam itu, hidupku berubah diam-diam tapi drastis. Tubuhku tampak sama. Wajahku tak berubah. Tapi setiap kali aku menutup mata, bayangan-bayangan asing datang menyelinap. Aku melihat gurun dengan tiang-tiang batu raksasa,
wajah-wajah berselimut kain, dan suara perempuan tua yang terus memanggil namaku. Al-Mukhtar, bawa kembali cahaya kami. Setiap malam, mimpiku terasa seperti perjalanan panjang ke tempat asing yang tak pernah kupijak di dunia nyata. Tapi rasa pasir di kakiku, panasnya angin padang, dan suara langkah kaki unta semuanya begitu nyata. Seolah aku benar-benar hidup di dua dunia yang berbeda. Aku mencoba bercerita ke ibuku, tapi yang keluar dari mulutku hanya, "Aku capek, Bu." Aku tahu, satu kata, "Syekh," saja mungkin bisa membuat ibuku panik. Karena sejak hari itu, suamiku, Syekh Zahir, menghilang. Ia tak meninggalkan pesan. Asisten yang membawanya pun tidak menjawab panggilan. Aku dikembalikan ke rumah dengan sopir khusus dan uang dalam koper. Seolah semua ini hanyalah transaksi. Tapi rasa aneh dalam diriku tetap tinggal. Saat aku berjalan di pasar, aku bisa mendengar bisikan halus dari kerumunan. Dia sudah terpilih. Atau, dia bisa melihat. Mungkin itu hanya halusinasiku. Tapi ada satu kejadian yang membuatku tak bisa lagi menyangkal semua ini nyata. Hari itu, aku lewat di depan masjid lama di kampung. Biasanya sepi. Tapi siang itu, aku melihat seorang lelaki tua tergeletak di depan gerbang. Orang-orang hanya menatap, tak berani mendekat. Katanya, lelaki itu kerasukan. Ia terus berteriak dalam bahasa aneh. Aku mendekat karena merasa terpanggil. Saat aku duduk di sebelahnya, tubuhnya langsung tenang. Ia membuka mata dan menatapku. Lalu berkata dengan suara dua lapis, "Warisannya ada di dalammu, tapi bayangan juga mengikutimu. Kamu harus kembali ke gerbang timur sebelum darah suci tertumpah." Semua orang melihatku. Aku bangkit dan pergi. Tapi hatiku seperti diremas. Aku merasa dikejar sesuatu. Malamnya, aku mencoba menulis semua penglihatan dan mimpi yang datang. Dan dari tulisan-tulisan itu, aku menyadari, semua penglihatan membentuk peta. Bukan sekadar simbol acak, tapi peta gurun, dengan lingkaran merah di satu titik. Keesokan harinya, aku membuka koper yang diberikan Syekh. Di bawah lapisan uang tunai, aku menemukan benda kecil yang tak kusadari sebelumnya. Kompas antik yang jarumnya tidak menunjuk utara, tapi terus berputar ketika aku memegangnya. Lalu aku teringat ucapan Syekh sebelum pingsan malam itu. Jika waktu tiba, kompas akan diam. Dan kau harus memilih, membuka gerbang atau menutupnya selamanya. Aku tidak tahu gerbang apa. Tapi malam itu, kompas itu diam. Jarumnya menunjuk ke barat daya. Dan tubuhku gemetar, karena aku tahu, perjalanan ini baru dimulai. Langit sore itu mendung meski tak ada tanda hujan. Aku mengikuti arah yang ditunjukkan kompas antik, menyusuri jalanan sepi menuju wilayah perbukitan kecil yang jarang dilewati warga. Setiap langkah terasa seperti melangkah ke dalam rahasia dunia yang tak pernah kucari. Tapi kakiku terus berjalan, seolah tak bisa berhenti, seperti ada yang menarikku dari dalam tanah. Setelah 2 jam perjalanan, aku tiba di tempat yang tak kukenal, sebuah reruntuhan bangunan kuno di balik semak lebat. Batu-batunya besar, sebagian ditutupi lumut, dan di tengahnya berdiri gerbang batu dengan ukiran yang membuat tengkukku merinding. Di atasnya terukir simbol mata yang menangis api, sama seperti cap di tanganku. Gerbang itu tak terbuka. Tapi saat aku mendekat, kompasku berhenti total. Tak bergetar, tak berputar. Aku mengangkat tangan, dan simbol di telapak tanganku mulai bersinar merah redup, seolah terhubung langsung dengan gerbang itu. Tiba-tiba langit menggelap seketika. Angin berputar. Dan dari balik pohon, muncul sosok berjubah abu-abu. Wajahnya tertutup, hanya suara seraknya terdengar. "Kamu bukan yang pertama datang ke sini. Tapi mungkin, kamu yang terakhir." Aku mundur 1 langkah. Tapi ia tidak bergerak maju.
Hanya menunjuk ke batu datar di dekat gerbang. Di sana terletak kitab tua yang terbuka dengan halaman yang bergerak sendiri ditiup angin, tapi tak satu lembar pun terbang. Di atasnya, ada tulisan yang tiba-tiba bisa kupahami meski bukan bahasa Indonesia. Darah akan membuka, jiwa akan mengunci, dan api akan memilih penerus. Suara itu melanjutkan, Syekh Zahir bukan sekadar manusia. Ia adalah penjaga. Ia hanya membangunkanmu dari tidur panjang yang diwariskan sejak 7 generasi lalu. Aku tidak menjawab, tapi batinku berteriak. Lalu sosok itu mendekat, dan untuk pertama kalinya aku bisa melihat matanya. Seperti mata Syekh, tapi lebih tua, lebih dalam. Ia menyentuh bahuku, dan dalam sekejap, seluruh tubuhku terasa tertarik ke dimensi lain. Aku jatuh ke tanah berpasir merah, tempat langit seolah terbakar. Di sekelilingku, ada ribuan sosok berkerudung berdiri melingkar, menggumamkan mantra dalam satu suara. Di tengah-tengah mereka, ada altar batu dengan api biru menyala. Aku digiring ke sana, seolah aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. Dan saat aku meletakkan tangan ke atas api itu, tidak ada rasa panas. Tapi di kepalaku, suara Syekh Zahir kembali terdengar. Jika kau membuka gerbang, kau tak akan bisa kembali. Tapi jika kau menutupnya, kegelapan akan mencari jalan lain. Aku menangis. Tapi api terus menyala. Dan dari altar batu, sebuah batu kecil merah darah muncul dari dalam nyala. Aku tahu, itu kuncinya. Aku terbangun di depan gerbang tadi. Sosok berjubah telah pergi, tapi batu itu kini ada di tanganku. Gerbang masih tertutup, tapi aku tahu sebentar lagi ia akan terbuka. Dan saat itu terjadi, dunia tak akan sama lagi. Malam itu langit terasa terlalu sunyi. Angin seolah berhenti. Aku berdiri sendiri di depan gerbang batu yang kini perlahan mulai bersinar samar. Batu merah darah di tanganku terasa hangat, seolah hidup. Aku tahu ini bukan hanya tentang diriku, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih besar, lebih tua dari sejarah, dan lebih gelap dari yang bisa dimengerti manusia biasa. Saat aku menyentuhkan batu itu ke ukiran di tengah gerbang, suara seperti gemuruh bumi terdengar dari dalam tanah. Tanah di bawah kakiku bergetar, dan garis merah menyala mengikuti jalur tak kasat mata, membentuk lingkaran raksasa di sekelilingku. Dari balik gerbang, suara-suara mulai terdengar. Bukan teriakan, tapi ratapan, bisikan, nyanyian dalam bahasa yang sudah mati ribuan tahun lalu. Lalu gerbang terbuka. Di dalamnya bukan ruangan atau lorong, tapi kekosongan. Seperti langit malam tanpa bintang. Tapi dari kegelapan itu muncul cahaya kecil, yang perlahan berubah bentuk menjadi sosok wanita muda, mirip denganku, tapi lebih tua. Matanya memancarkan kedamaian dan kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Al-Mukhtar, katanya, kau telah tiba, dan kau harus memilih. Ia menunjuk dua simbol yang muncul di udara. Yang satu bersinar keemasan, dengan gambar tangan mengangkat cahaya. Yang satu lagi berwarna hitam pekat, dengan bayangan manusia berlutut dalam api. Pilihannya bukan soal baik atau jahat, lanjutnya, tapi tentang siapa yang akan kamu lindungi. Dunia manusia, atau penjaga yang tersembunyi. Aku menangis. Tak ada petunjuk, tak ada yang menuntunku. Tapi tiba-tiba aku melihat wajah ibu, wajah adikku, wajah anak-anak kecil yang bermain di sawah, wajah orang-orang biasa yang tak tahu apa-apa tentang semua ini. Aku angkat tangan, dan tanpa sadar, aku memilih cahaya keemasan. Tiba-tiba seluruh langit terbuka, seperti kain yang disobek dari ujung ke ujung. Dari dalam muncul cahaya yang menyelimuti tubuhku. Simbol di telapak tanganku menghilang, tapi bukan karena hilang kekuatannya,
melainkan karena telah menyatu dengan tubuhku. Suara Syekh Zahir terdengar lagi. Kali ini lembut seperti ayah yang penuh kasih. Kamu sudah memilih, Nadia. Maka kini, kau adalah penjaga terakhir. Warisan itu bukan kekuatan, tapi tanggung jawab. Aku jatuh terduduk, tapi tidak lemah. Aku merasa berbeda. Tidak lebih kuat, tapi lebih utuh. Saat aku pulang ke rumah, ibu menatapku lama. Ia tahu, tapi tidak bertanya. Dan malam itu, saat aku menutup mata, aku melihat Syekh berdiri di atas bukit pasir, menatap bulan merah yang perlahan tenggelam. Ia tersenyum, lalu menghilang dalam debu. Dan aku tahu, tugasku baru saja dimulai.